Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita kembali akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang peristiwa fitnah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semua yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua kita selalu dilindungi dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa keluar dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, masa kekhalifahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun yang dimulai dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. 12 tahun masa kekhalifahan Utsman bin Affan oleh para sejarawan diklasifikasikan menjadi dua periode. Periode 6 tahun pertama ditandai dengan berbagai keberhasilan dan kejayaan, sementara periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan, pergolakan, dan pemberontakan. Pemicu terjadinya beberapa pemberontakan dan fitnah kepada Khalifah Utsman bin Affan adalah ide dari Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini menurut sebagian ahli sejarah adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan memiliki misi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Saba menyebarkan berita bohong tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita bohong tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali disebar oleh Abdullah bin Saba di daerah Mesir. Isi dari wasiat yang dibikin oleh Abdullah bin Saba dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Dengan wasiat itu, menurut Abdullah bin Saba, maka secara otomatis Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi khalifah ketimbang Utsman bin Affan yang ketika itu menjabat dibaiat sebagai khalifah. Berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba oleh sebagian penduduk Mesir dianggap sebagai berita yang benar. Karena dianggap sebagai berita yang benar, maka sebagian besar penduduk Mesir merasa bahwa menyampaikan berita itu termasuk dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak penduduk Mesir yang menyebarkan berita bohong itu kepada penduduk Kufah dan penduduk Basrah melalui surat.
dan membuat perjanjian untuk mengingkari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Di samping menyebarkan berita bohong tentang wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Sabah juga menyebarkan fitnah-fitnah yang diarahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan tujuan agar semakin banyak kaum muslimin yang tidak suka kepada Utsman bin Affan. Fitnah yang pertama yang ditujukan kepada Khalifah Utsman bin Affan adalah tuduhan bahwa Khalifah Utsman bin Affan dianggap sebagai pemimpin yang melakukan nepotisme dengan banyak mengangkat orang-orang Bani Umayyah untuk mengisi jabatan-jabatan strategis. Fitnah ini terbantahkan dengan data bahwa jumlah gubernur pada masa Khalifah Utsman bin Affan semuanya berjumlah 40 orang dan hanya 5 orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi yang paling menjadi sorotan kaum muslimin ketika itu adalah pengangkatan Marwan bin Hakam yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Dan juga pengangkatan Walid bin Uqbah sebagai gubernur Irak yang pernah datang ke masjid dalam keadaan mabuk. Fitnah yang kedua yang diarahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan adalah bahwa Khalifah Utsman bin Affan dituduh membuat wilayah terlindung atau al-hima untuk kepentingan pribadinya. Hal ini langsung dibantah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Khalifah Utsman bin Affan membuat wilayah terlindung atau al-hima adalah untuk unta dari hasil zakat agar unta-unta tersebut menjadi gemuk dan bukan untuk kepentingan atau untuk unta pribadi-pribadi dari Khalifah Utsman bin Affan. Hal yang dijadikan alat untuk memprovokasi penduduk muslim ketika itu dan menjadi fitnah adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang membakar mushaf Al-Quran. Akan tetapi, hal itu kemudian diluruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kebijakan membakar mushaf Al-Quran adalah bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan menetapkan mushaf yang sudah disepakati sesuai dengan bacaan Rasulullah yang terakhir diajarkan oleh malaikat Jibril. Fitnah yang keempat yang ditujukan untuk agar penduduk Madinah dan kaum muslimin membenci Khalifah Utsman bin Affan adalah bahwa Khalifah Utsman bin Affan dianggap mengistimewakan Bani Umayyah. Padahal Bani Umayyah adalah termasuk golongan yang terakhir memeluk agama Islam. Akan tetapi apa yang dituduhkan kepada Khalifah Utsman bin Affan ini kemudian dibantah langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah merupakan sesuatu yang wajar dan tidak salah dilakukan oleh seorang khalifah karena mengistimewakan kaumnya itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah yang mengistimewakan Bani Quraisy. Fitnah yang kelima yang ditujukan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar kaum muslimin membenci dan melakukan pemberontakan kepada kekhalifahan Utsman bin Affan adalah bahwa Khalifah Utsman bin Affan dituduh mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari
yang berselisih pendapat dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perselisihan pendapat antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan memanggil sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk menghentikan perselisihan itu. Akan tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap mempertahankan pendapatnya, dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan meminta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk pindah dari Madinah ke Rabazah. Akan tetapi di sini juga ada versi lain bahwa bukan Khalifah Utsman bin Affan yang meminta Abu Dzar Al-Ghifari untuk pindah ke Rabazah. Akan tetapi pindahnya Abu Dzar Al-Ghifari ke Rabazah ini tidak terlepas dari keinginan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengasingkan diri ke Rabazah. Fitnah yang dituduhkan kepada Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi di Mesir, Kufah, dan juga terjadi di Basrah. Sekian pembelajaran SKI pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan kita semua selamat dari virus COVID-19 ini, dan kedua orang tua kita, semua keluarga-keluarga kita dimudahkan, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hidup normal dan bisa membiayai kalian dalam melanjutkan pendidikan baik di Mustarsyidin ataupun nanti setelah kalian lulus dari Mustarsyidin. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita segera akan bisa kembali belajar bersama di madrasah yang kita cintai ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.